Perkenalkan, nama saya Alvina. Saya akan menjelaskan mengenai cacat kayu pada proses pengeringan kayu buatan. Pengeringan kayu adalah proses untuk mengeluarkan air yang terdapat di dalam kayu agar diperoleh kadar air kayu tertentu sesuai pemakaian. Kadar air kayu sesuai pemakaian sama dengan kadar air keseimbangan yang besarnya sesuai dengan suhu dan kelembapan udara di mana kayu tersebut digunakan. Ada berbagai macam manfaat pengeringan kayu seperti sebagai berikut. Pengeringan buatan berbeda dengan pengeringan alami untuk kayu, di mana pengeringan alami menggunakan energi sinar matahari, sedangkan pengeringan kayu secara buatan dilakukan di dalam ruangan pengering atau kilang pengering yang diatur keadaan iklimnya. Berbagai macam kelebihan dan kelemahan pengeringan kayu secara buatan dibandingkan pengeringan kayu secara alami sebagai berikut. Ada berbagai macam cara pengeringan kayu secara buatan. Saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama adalah sistem dehumidifier atau kondensasi, di mana udara yang panas dan kering di ruang pengering menyerap uap air yang dikeluarkan dari kayu sehingga menjadi lembab. Udara yang lembab dialirkan ke alat kondensor. Di sini uap air diembunkan dan dikeluarkan. Udara yang kering dipanasi kembali. Selanjutnya dialirkan ke ruang pengering. Begitu seterusnya hingga kayu kering. Yang kedua adalah sistem oven konvensional, termasuk kompartemen dan progressive kiln. Di sini udara panas di ruang pengering menyerap uap air yang dikeluarkan oleh kayu sehingga menjadi lembab. Udara lembab dikeluarkan melalui cerobong pembuang. Pada saat yang sama, udara kering masuk melalui cerobong lainnya dan melewati elemen pemanas. Udara panas dan kering di ruang pengering ini kembali menyerap uap air dari kayu. Begitu proses terus berulang hingga kayu kering. Sistem ini paling banyak digunakan. Yang ketiga adalah sistem vakum, di mana kayu dikeringkan di dalam silinder dengan tekanan rendah atau vakum, sehingga titik didih air menurun. Tekanan diatur sedemikian rupa sehingga dengan suhu yang rendah, sekitar 45 hingga 55 derajat Celcius, tercapailah titik didih air. Dengan demikian, meskipun pada suhu yang rendah, air dalam kayu cepat menguap dan kayu cepat mengering. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan kita, yakni cacat yang terjadi selama proses pengeringan. Saya akan mengklasifikasikan cacat yang terjadi selama proses pengeringan ini menjadi 2, yakni cacat yang diakibatkan karena sifat penyusutan kayu atau sifat alaminya, dan cacat yang diakibatkan oleh kesalahan penggunaan schedule pengeringan atau kesalahan proses pengeringan. Mungkin ini berbeda dengan klasifikasi yang lain. Baiklah, yang pertama, cacat akibat sifat penyusutan kayu atau sifat alami kayu itu sendiri. Cacat memangkok atau cupping merupakan cacat yang disebabkan oleh pengerutan pada arah paralel lingkaran pertumbuhan lebih besar daripada penyusutan pada arah melintang lingkaran pertumbuhan. Dapat dilihat pada gambar, kayu ini seolah-olah membentuk cup atau mangkok. Kemudian, melengkung atau crooking. Kayu melengkung pada arah longitudinalnya, seperti pada gambar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan laju pengerutan dalam sumbu radial, tangensial, dan longitudinal. Cacat membusur atau bowing. Cacat ini diasosiasikan dengan pengerutan longitudinal dalam kayu yang berasal dari posisi yang berdekatan dengan empulur pohon. Di samping itu, cacat membusur juga cenderung terjadi pada sortimen yang mengandung kayu tekan atau kayu tarik, yaitu sortimen kayu yang berasal dari bagian batang pohon yang melengkung. Cacat memuntir atau twisting merupakan perputaran atau pembelitan pada tepi papan sedemikian rupa sehingga 4 sudut pada setiap permukaan kayu tidak lagi berada dalam satu bidang datar.
Hal ini terjadi dalam kayu yang tersusun atas serat-serat yang berarah spiral, serat yang berombak, serat yang berarah miring secara diagonal, serat yang terdistorsi, atau serat berpadu. Agar lebih jelasnya, perbedaan antara cupping, bowing, crooking, dan twisting disajikan dalam gambar sebagai berikut. Cacat intan atau diamonding merupakan sebuah bentuk pemuntiran yang ditemukan dalam ujung kayu yang berbentuk bujur sangkar. Penampang melintang kayu yang semula berbentuk bujur sangkar berubah menjadi bentuk jajar genjang tertentu. Cacat ini dihasilkan dari perbedaan antara besar laju pengerutan dalam arah radial dan arah tangensial dalam bidang bujur sangkar yang di dalamnya terdapat lingkaran-lingkaran tahun mengarah secara diagonal dari sudut yang satu ke sudut yang lain di dalam bidang bujur sangkar tersebut. Dapat kita lihat garis-garis yang agak melengkung adalah lingkaran pertumbuhan. Cacat pecah kotak hati merupakan cacat berupa pecah yang terdapat pada hati atau empulur kayu. Pecah ini disebabkan oleh perbedaan antara besarnya pengerutan tangensial dan radial pada bagian kayu yang berada di sekitar empulur. Perbedaan besarnya penyusutan tersebut menyebabkan beberapa tegangan pada permukaan yang sama pada bagian tertentu pada kayu. Hal inilah yang membuat kayu mengalami pecah. Cacat kegagalan lingkar pertumbuhan merupakan cacat yang terjadi secara paralel dengan lingkaran tahun, baik berada dalam lingkaran atau di antara lingkaran pertumbuhan. Dapat kita lihat retaknya searah dengan lingkaran pertumbuhan atau lingkaran tahun. Baiklah, untuk klasifikasi cacat yang kedua yakni cacat akibat kesalahan penggunaan skedul pengeringan atau kesalahan proses pengeringan itu. Saya akan menjelaskan mengenai cacat-cacat apa saja dalam klasifikasi ini. Yang pertama adalah drying stress atau case hardening, merupakan pengerasan permukaan kayu yang disebabkan oleh tingginya kadar air dalam kayu pada saat kayu mulai dikeringkan dan cepatnya laju kehilangan air saat pengeringan kayu. Permukaan kayu akan mencapai titik keseimbangan lebih cepat daripada bagian dalam kayu, sehingga permukaan kayu mulai menyusut dan mengeras. Dapat kita lihat pada gambar, case hardening ini bisa terjadi dalam tiga posisi. Selanjutnya adalah cacat retak permukaan, merupakan kegagalan ikatan antara dinding sel yang biasanya terjadi pada sel jari-jari kayu, pada permukaan bidang gergajian kayu, atau benda-benda lain yang terbuat dari kayu. Retak permukaan berkembang karena permukaan kayu gergajian menjadi terlalu kering, sebagai akibat dari kelembaban yang terlalu rendah. Seperti ini, retak permukaan terjadi di permukaannya saja. Kemudian, cacat retak ujung. Kecenderungan untuk mengalami retak ujung menjadi lebih besar pada semua jenis kayu seiring dengan meningkatnya ketebalan dan kelebaran dimensi sortimen. Maka, permukaan ujung bahan yang tebal atau lebar harus dilapisi pada bagian ujungnya untuk menghindarkan retak. Cacat retak dalam atau honeycomb merupakan munculnya celah internal di dalam kayu yang disebabkan karena kegagalan tarik-menarik dalam arah serat. Hal ini biasanya terjadi pada jari-jari kayu. Cacat ini dihasilkan karena penggunaan suhu yang tinggi secara berlebihan dalam periode waktu yang terlalu panjang, ketika air bebas masih berada di dalam rongga sel. Kemudian, cacat kolaps atau disebut juga salah bentuk adalah beberapa distorsi pada permukaan kayu atau perataan sel-sel pada permukaan kayu. Dalam jumlahnya yang sedikit, cacat ini mungkin sulit untuk dideteksi, bahkan tidak mungkin untuk dideteksi. Keberadaan cacat kolaps ini sering terlihat sebagai lekukan atau alur atau bagian mengombak maupun bergelombang pada permukaan kayu. Kemudian, cacat perubahan warna karena zat ekstraktif. Contohnya, yang disajikan dalam gambar adalah noda biru yang merupakan noda
yang banyak terjadi pada kayu jarum, terutama Pinus mercusii dan Pinus panderusa. Noda ini hanya memengaruhi penampilan kayu, tetapi tidak memengaruhi kekuatan kayu. Yang terakhir adalah cacat yang berhubungan dengan penularan jamur. Ada 3 buah cacat yang berkaitan dengan jamur, yakni noda kayu gubal, jamur pembusuk, dan jamur mold. Semua cacat yang diakibatkan oleh serangan jamur ini dapat terjadi selama berlangsungnya proses pengeringan dengan tanur, apabila kondisi suhu dan kelembapan udara dalam tanur pengering itu sesuai dengan habitat bagi pertumbuhan dan perkembangan jamur tersebut. Pada gambar disajikan, jamur dapat memengaruhi kekuatan kayu dan memengaruhi kualitas warna kayu, sehingga hal ini sangat merugikan. Semua cacat-cacat tersebut dapat dihindari dengan menggunakan proses pengeringan kayu yang sesuai dengan jenisnya, serta penggunaan skedul yang direncanakan dengan baik.